Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang tokoh suku Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pahlawan yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Beliau merupakan anak perempuan seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, dan ibunya bernama Ngasirah. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Cita-cita dan semangat dalam hatinya selalu membara untuk memperjuangkan nasib kaum wanita agar bebas dari belenggu penindasan. Terlahir sebagai seorang bangsawan dan memiliki ayah yang berpikiran modern, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat merupakan bupati pertama yang memperbolehkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan barat, termasuk juga Kartini. Sehingga Kartini akhirnya bisa bersekolah di ILS dan belajar bahasa Belanda sampai berusia 12 tahun. Perjuangan Kartini kecil ini dimulai sejak ia berusia 12 tahun. Ketika Kartini merasakan banyaknya diskriminasi yang terjadi antara pria dan wanita pada masa itu. Beberapa perempuan bahkan sama sekali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Berbeda dengan kaum laki-laki yang diperbolehkan bersekolah hingga setinggi-tingginya. Kartini kecil semakin ingin memberontak kala ia mendengar kabar tentang kemajuan wanita-wanita di Eropa. Hal tersebut semakin menyulut semangat di hatinya untuk memperjuangkan hak-hak wanita pribumi. Adat kebiasaan Jawa pada zaman itu yang mengharuskan seorang anak perempuan melakukan tradisi pingitan membuat Kartini kecil harus tinggal di rumah dan menjalani tradisi tersebut. Keinginannya untuk terus belajar sangat ditentang oleh ayahnya sendiri. Namun, Kartini yang mulai beranjak dewasa tak kehabisan akal. Dengan semua ilmu yang dipelajarinya selama mengenyam pendidikan di ILS dan kepandaiannya dalam berbahasa Belanda tidak menyurutkan langkah perjuangan Kartini untuk mendapatkan pengetahuan walaupun berada di rumah. Kartini muda pun mulai berkorespondensi melalui surat pribadi kepada teman-teman Belandanya. Salah satu sahabat karib yang selalu mendukung keinginan Kartini adalah Rosa Abendanon. Kumpulan surat-surat tersebut diterjemahkan oleh Arimin Pane yang dikenal habis gelap terbitlah terang. Kartini bercerita tentang kondisi perempuan pribumi. Ia bercerita bahwasanya perempuan Jawa sangat menderita akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia di madu. Dari sahabatnya Abendanon inilah Kartini mulai sering membaca buku, surat kabar, dan juga majalah Eropa, sehingga membuat Kartini tertarik dengan pola pikir wanita Eropa yang sangat maju. Dalam sejarah mengatakan, ayahanda Kartini yang merupakan Bupati Jepara memberikan izin kepada Kartini untuk menjadi seorang guru sesuai dengan cita-citanya. Namun dengan catatan, ia dilarang untuk melanjutkan proses belajarnya di Batavia dan Belanda. Kartini pun sangat kecewa dengan ayah yang dicintainya.
Padahal keinginan untuk melanjutkan studi sudah sangat besar kala itu. Teman Belandanya pun menyayangkan kejadian ini, karena ia tahu Kartini adalah wanita istimewa yang bisa membawa perubahan untuk perempuan pribumi. Pada usia 24 tahun, ia diminta orang tuanya untuk menikah. Kartini pun menyetujui dan menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat pada tanggal 12 November 1903. Suaminya adalah seorang bupati Kabupaten Rembang yang telah memiliki 3 istri. Salah satu alasan utama Kartini akhirnya bersedia menikah dengan lelaki yang telah beristri dan rela dipoligami justru karena rasa hormat dan cintanya kepada sang ayah. Sebelum menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, Kartini mengajukan sejumlah syarat kepada calon suami yang akan memperistrinya. Syarat itu antara lain boleh membuka sekolah dan mengajar para putri pejabat di Kabupaten Rembang, dan membawa ahli ukir Jepara ke Rembang untuk mengembangkan kerajinan. Syarat yang lain adalah mengenai perayaan upacara pernikahan. Kartini menolak adanya prosesi jalan jongkok, berlutut, dan menyembah kaki mempelai pria. Pasca menikah, Raden Ajeng Kartini dibebaskan untuk menulis buku, mengembangkan ukiran Jepara, dan sekolah istri di Kabupaten Rembang. Ini merupakan langkah kemajuan bagi Raden Ajeng Kartini, di mana yang menjadi cita-citanya bisa terwujud. Meski sudah menjadi istri, Raden Ajeng Kartini tetap bersemangat, ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Raden Ajeng Kartini disambut baik suaminya. Raden Ajeng Kartini memperoleh kebebasan dan didukung untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang Kompleks Ortor Kabupaten Rembang. Setahun menikah, Raden Ajeng Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun, 4 hari setelah melahirkan, ajal menjemputnya. Raden Ajeng Kartini wafat pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Raden Ajeng Kartini menghembuskan nafas terakhirnya tepat di pangkuan suami tercinta, KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Kisah ini merujuk kesaksian dari para abdi dalam yang ada pada peristiwa tersebut. Preeklamsia menjadi penyebab Raden Ajeng Kartini meninggal dunia di usia yang masih muda. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Masa hidupnya begitu singkat, 25 tahun. Meskipun singkat, perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam mengangkat derajat kaum perempuan menjadi sejarah yang tak akan usang dimakan zaman. Sebagai seorang putri bangsawan yang oleh adat ditakdirkan menjadi Raden Ayu, Kartini dapat hidup bahagia karena apa yang diinginkan dapat terpenuhi. Pendidikan yang rendah tidak menjadi halangan Kartini untuk mengepakkan sayapnya. Dengan kemampuan intelektual yang dimiliki, walaupun pendidikan formalnya rendah, Raden Ajeng Kartini ditakdirkan dan dilahirkan menjadi pendobrak kekolotan adat yang begitu membelenggu. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya.
Emansipasi dan pendidikan wanita Bumi Putra adalah awal konsep perjuangan. Sebab target akhir dari perjuangan Raden Ajeng Kartini adalah untuk peradaban wanita seluruh bangsa.